Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Haleluya. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Oleh bapak-bapak sekalian, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Yesuslah jawaban dalam hidup kita. Kita tahu kadangkala manusia mengecewakan, tetapi Yesus yang penuh kuasa, hanya Dialah jawaban dalam hidup kita. Haleluya. Kita kembali naikkan pujian. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan dengan iman, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, haleluya, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan kepada banyak Pak Dwi untuk melayani firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih dan kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang sudah memberikan nafas hidup kepada kami dan yang memelihara secara sempurna sampai dengan hari ini. Bahkan Tuhan, Engkau adalah Allah yang sudah memberikan keselamatan dan Engkau yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Terima kasih pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan yang baru, untuk kesehatan yang baru yang Engkau berikan pada kami, untuk kami boleh melanjutkan tugas panggilan yang Engkau berikan kepada kami, dimanapun kami berada. Terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu dalam pujian penyembahan kami, sebab Engkaulah satu-satunya Allah, sumber hidup kami, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih untuk jaringan internet yang Engkau berikan pada kami, sehingga kami boleh bersekutu satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami hendak merenungkan akan sabda-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam surga, urapi kami di mana saja berada, untuk kami semakin mengenal akan Engkau. Terpuji Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Sang Al-Masih, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak-bapak sekalian. Karena saya lihat dari namanya ini tidak ada seorang ibu, begitu ya. Dan saya bersyukur karena beberapa hari yang lalu saya kontak WA dengan Pak Amir Aritonang, dan kemudian Pak Amir meminta saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak-bapak sekalian, mari saya akan mengajak kita untuk membuka Mazmur 118 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Di dalam Mazmur ini dikatakan begini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Amin. Bapak-bapak sekalian yang terkasih, sungguh suatu hal yang luar biasa apabila kita pada pagi hari ini boleh bertemu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebagaimana pujian yang tadi disampaikan oleh
Pak Manahan Huta Barat itu disampaikan bahwa hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Di situ menunjukkan bahwa walaupun kita punya banyak pergumulan, walaupun kita punya banyak kesulitan, walaupun sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi Yesus sungguh merupakan jawaban bagi hidup kita. Dan oleh karena Dia jawaban dari hidup kita, maka Dia adalah pribadi yang paling mengerti. Pagi hari ini saya ajak kita untuk melihat ke dalam ayat ini, dikatakan Mazmur 118 ayat 24 sampai dengan 25, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Tatkala pemazmur menuliskan ayat ini, dia menyadari bahwa hari-hari yang dijalani itu adalah hari-hari yang dijadikan oleh Tuhan. Dan tatkala di dalam ayat 25 dia katakan, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Bukan berarti dia sedang meminta keselamatan itu, dia meminta kemujuran itu. Namun apabila kita membaca di Mazmur 118 itu, maka kita melihat bahwa pemazmur itu sudah menerima keselamatan. Pemazmur sudah menerima kemujuran. Bahkan dia juga menghadapi pergumulan-pergumulan. Dia juga menghadapi kesulitan-kesulitan, kesukaran. Tetapi dia punya satu kesadaran yang luar biasa ketika dia katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Saudara-saudara sekalian terkasih, kita melihat dari ayat ini bahwa tatkala kita memasuki hari Selasa 12 Juli 2022, hari ke-193 di tahun 2022 ini, maka hari ini dijadikan oleh Tuhan. Kemarin juga dijadikan oleh Tuhan. 2 hari yang lalu dijadikan oleh Tuhan. Bulan yang lalu juga dijadikan oleh Tuhan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa menambahkan 1 detik pun dalam hari yang kita lewati. Dan kita tidak bisa menambahkan 1 detak nafas pun dalam hidup kita. Di dalam Alkitab dikatakan kita tidak bisa menambahkan 1 jengkal saja jalan hidup kita. Mengapa? Karena kalau kita lihat ayat ini, karena betul hari yang dijadikan itu, hari yang kita lewati, hari yang sedang kita jalani adalah hari yang dijadikan Tuhan. Di tempat di mana kita dipanggil oleh Tuhan, dan tatkala tadi pagi kita bangun, kita menghirup udara dengan segar, kita bangun dengan sukacita, maka kita menyadari bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Memang di muka bumi ini ada orang yang hari ini sedang berduka cita. Mungkin salah satu anggota keluarganya dipanggil oleh Tuhan. Mungkin ada orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tetapi Bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat ayat ini, inilah hari yang dijadikan Tuhan, ketika orang meninggal pun, itu ada dalam kedaulatan Allah. Bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus, tentu kita tahu kemana sesudah dia meninggal. Tetapi bagi orang yang belum percaya kepada Yesus, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, itulah batas akhir dari kasih karunia yang Tuhan beri kepada dia untuk dia boleh mendengar nama Yesus Kristus. Saya sangat kagum dengan Tuhan melalui ayat ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, berarti Allah adalah Allah yang setia, yang bersedia untuk menemani kita, menjumpai kita, menopang kita di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kemarin sore Tuhan izinkan saya untuk berkunjung ke salah seorang teman dan juga seorang penulis lagu. Mungkin ada di antara kita
yang mengetahui lagu Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Nah, penulis lagu ini adalah Ibu Herna, dan kemarin sore kami bertemu dengan Ibu Herna. Nah, mengapa saya bertemu bersama dengan keluarga, mengapa saya mengunjungi Ibu Herna? Karena beliau sedang sakit. Jadi beberapa waktu yang lalu beliau sedang masuk rumah sakit oleh karena sakit tertentu, dan kemudian dia sesudah beberapa hari di rumah sakit, dia boleh pulang, tetapi dia masih bergumul dengan sakit penyakitnya itu. Begitu ya. Nah, pada waktu kami mengunjungi dia, dalam benak saya, karena dia sedang sakit dan sebagainya, tentu dalam keadaan lemah tubuh, tetapi pada waktu kami berkunjung ke rumahnya, bertemu dengan dia, ajaib Tuhan kami lihat. Dia bercerita bagaimana tentang kasih Allah yang besar, bagaimana kasih Allah yang tidak henti-hentinya, bagaimana kasih Allah yang terus-menerus. Bahkan ketika kami ngobrol, dia katakan begini, sementara dia sakit ini, Tuhan beri ide kepada dia, Tuhan beri hikmat kepada dia untuk menciptakan lagu-lagu yang baru. Wow, ajaib sekali. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita, tatkala kita berada dalam kondisi apapun, dan Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita tetap bisa bertemu dengan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kalau kita persempit lagi, maka hari-hari itu terdiri dari jam-jam yang kita lewati. Inilah jam-jam yang dijadikan Tuhan. Kalau kita persempit lagi, jam itu adalah menit demi menit. Inilah menit demi menit yang dijadikan Tuhan. Kalau itu kita persempit lagi menjadi detik-detik, maka inilah detik-detik yang dijadikan Tuhan. Karena setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang kita lewati adalah waktu atau detik, menit, jam, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian terkasih, melihat kepada ayat-ayat ini, saya menyadari, mari kita menyadari bersama-sama, ayat ini memberikan rema kepada kita, lebih daripada motivator-motivator dunia ini. Waktu saya membaca ayat ini tidak pernah dipakai oleh para motivator, gitu ya. Tapi kalau kita lihat ayat ini dikatakan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bersorak-sorak, punya semangat yang utuh, punya semangat yang penuh. Kalaupun ada sedang berada di lembah kekelaman, seperti pujian tadi yang kita naikkan, tetap ada Yesus. Nah, karena hari yang sedang kita lewati adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan pemazmur berkata, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya, tentu ada alasannya. Saya mengajak untuk membuka Mazmur 145 ayat 9. Mazmur 145 ayat 9. Di dalam Mazmur 145 ayat 9 ini dikatakan begini, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saya izin minum sebentar. Kalau kita melihat Mazmur 145 ini, dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang, maka alasan pertama mengapa di dalam Mazmur 118 ayat 24-25 itu dikatakan, marilah kita bersorak-sorak
Karena Tuhan yang menjadikan hari ini adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Saya menyadari ketika berbagi kepada bapak-bapak yang pelayanan di desa, karena ini adalah peduli misi desa, tentu banyak dari antara kita yang bergumul berbagai macam hal di desa, gitu ya. Ada yang bergumul mengumpulkan jemaat, gitu. Satu hari saya pergi ke Lampung dan ada satu teman pendeta di sana berkata bahwa ketika dia pelayanan di Lampung begitu, saatnya pergi untuk menanam di sawah atau juga pada waktu panen itu jemaatnya pada pergi memanen hasil sawahnya. Tapi itu tentu tidak setiap minggu, dia katakan begitu. Nah, dan dia katakan kalau sudah seperti itu, maka kebaktian bisa dirubah waktunya. Bisa lebih pagi atau kebaktiannya sore hari, tatkala jemaat selesai memanen padinya. Nah, tetapi kalau kita lihat Mazmur 145 ayat 9 ini, di situ dikatakan Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Sehingga kita bisa bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Karena dia baik. Baik kepada semua orang. Dia baik kepada saya, dia baik kepada Pak Manahan Huta Barat dengan puji-pujiannya tadi. Terima kasih untuk puji-pujiannya Pak Manahan. Saya sangat diberkati, begitu ya. Dia baik tentunya juga untuk Pak Brahmana Sembiring. Dia baik juga untuk Pak Komingkuan. Dia tentu juga baik untuk Pak Yohanes. Dia baik untuk Pak Rimson Sinaga. Dia baik untuk Pak Daniel Pinto. Dia baik untuk Bapak Derikson Sijabat, begitu, dan tentu dia juga baik untuk Pak Amir Aritonang. Bapak-bapak, kita bersorak-sorak, kita bersukacita karena dia baik, gitu. Dia baik. Tentu kita tidak bisa membandingkan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita dibandingkan dengan kebaikan kepada orang lain. Mengapa? Karena Tuhan punya urusan pribadi dengan kehidupan kita. Tuhan punya urusan pribadi dengan kehidupan kita. Tuhan itu baik kepada semua orang. Izinkan saya bersaksi, Bapak-bapak sekalian. Kita baru saja melewati hari Idul Adha, hari Sabtu dan Minggu yang lalu. Setiap kali hari Idul Adha, saya itu selalu teringat dengan satu kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami sekeluarga. Khususnya dalam hidup saya secara pribadi. Gitu. Nah, mengapa setiap kali Idul Adha saya teringat dengan sebuah kebaikan Tuhan yang luar biasa? Karena pada November 2009, pada malam Idul Adha, gitu. Jadi Idul Adha pada bulan November 2009 itu malam Idul Adha tanggal 27 November saya ditabrak oleh kijang. Saya ditabrak oleh mobil kijang. Jadi Bapak-bapak sekalian, saya ditabrak oleh mobil kijang di pinggir jalan. Hari itu saya mau pergi pelayanan, gitu. Saya mau pergi pelayanan ke satu tempat, dan hari hujan luar biasa.
Karena hari hujan, istri saya berkata begini, Mas, bagaimana kalau jangan naik motor karena licin, lebih baik naik angkutan kota. Dan saya katakan, bolehlah. Jadi kemudian saya naik angkutan kota. Nah, pada waktu saya naik angkutan kota, tibalah saya di tempat di mana saya harus pelayanan. Saya katakan kepada sopir angkutan kota itu, Bang, turun. Dan kemudian dia berhenti, kemudian saya turun. Sementara saya membuka payung, Bapak-bapak, jadi tangan saya cacat, Bapak-bapak, dua tangan saya ini cacat, yang gitu ya, bengkok. Sejak lahir memang kondisinya begini, begitu. Tapi puji nama Tuhan, ketika saya percaya Yesus, saya menerima kecacatan ini sebagai hal yang Tuhan beri pada saya, dan kemudian saya diizinkan oleh Tuhan untuk pelayanan. Nah, dan banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Nah, tanggal 27 November itu hari Jumat malam. Itu minta maaf, saya kecelakaannya tanggal 26. Jadi saya turun dari angkutan kota, lalu saya membuka payung. Pada waktu saya membuka payung, mata saya tidak bisa melihat ke kanan karena ini tertutup oleh tangan. Nah, gitu. Jadi saya membuka payung, sementara saya membuka payung, tiba-tiba itu dari arah kanan ada sesuatu yang mendorong saya. Mendorong pinggang saya ini. Duk, begitu. Jadi pada waktu duk itu, saya tidak tahu apa yang menabrak saya. Tiba-tiba saya melayang. Waktu saya melayang begitu, saya melihat garis tengah dari jalan. Biasanya di jalan itu kan ada garis putihnya begitu ya. Jadi saya lihat, loh kok saya lihat ada garis putih. Langsung dalam benak saya berkata, saya ada di melayang ini. Sesaat itu kemudian saya teriak, Tuhan Yesus tolong, begitu. Saya teriak dengan sekuat tenaga saya. Dan Bapak-bapak sekalian yang terkasih, ajaib Tuhan terjadi. Saya lihat ada tangan di langit. Hari itu sedang hujan deras. Tiba-tiba saya lihat ada tangan besar di langit dan langit sangat terang benderang. Waktu saya lihat tangan itu, saya melayang. Harusnya kalau melayang kan akhirnya jatuh ke bawah. Tapi saya itu merasa saya melayang terus ke atas dan kemudian tibalah saya di tangan itu, lalu tangan itu tertutup. Tangan itu tertutup dan sesudah itu saya tidak ingat lagi, Bapak-bapak. Saya tidak ingat lagi, saya tidak sadar lagi dengan apa yang terjadi. 2 jam kemudian, saya mendengar handphone yang saya bawa itu berdering terus-menerus. Kring, kring, begitu. Dan dalam kesadaran saya yang sudah mulai ada, itu saya ambil handphone saya itu dan kemudian saya angkat. Saya katakan, halo, orang di seberang saya bertanya, Pak, Bapak ada di mana? Saya buka mata saya lihat, kok saya berada di sebuah ruang yang asing bagi saya, begitu. Dan kemudian saya tanya dengan orang yang ada di situ, saya ada di mana? Bapak ada di rumah sakit, katanya gitu. Oh, kok bisa? Iya, Bapak kecelakaan. Jadi kemudian saya katakan kepada orang di dalam telepon itu, saya di rumah sakit, saya kecelakaan, saya katakan gitu. Lalu kemudian mereka tanya di rumah sakit mana, saya sebut rumah sakit tertentu, dan kemudian perawatnya tanya, Pak, Bapak ingat enggak dengan nomor telepon rumah? Saya bilang, saya ingat. Lalu kemudian saya beritahu nomor telepon rumah, tidak lama kemudian istri saya datang. Nah, Bapak-bapak, malam itu, tanggal 26 November malam itu, saya diperiksa oleh dokter dan sebagainya, di ronsen dan sebagainya, begitu. Lalu kemudian tanggal 27 pada waktu Idul Adha itu, saya mendapatkan kabar bahwa 3 tulang belikat saya yang ada di belakang sini, sebelah kanan, itu patah. Dan karena itu adalah hari Idul Adha, tidak ada dokter yang masuk, kecuali dokter jaga. Jadi saya harus berjuang dengan kesakitan itu. Tanggal 28-nya, dokter ortopedi datang dan dia katakan gini, Pak Dwi, kemarin Bapak
di foto ronsen dengan terlentang begini. Sekarang Bapak harus difoto dengan agak melintang kira-kira 60 derajat. Wah, itu adalah berita yang sangat tidak menyenangkan. Karena untuk gerak saja tidak bisa. Jadi saya terlentang begini terus gitu. Sementara ini harus diputar sedikit untuk difoto. Jadi istri saya tanya, Mas bisa enggak untuk diputar? Saya bilang, waduh, ya sudah kita serahkan pada Tuhan. Kemudian tanggal 28 pagi saya didorong ke ruang radiologi, dipindahkan dari tempat tidur perawatan ke tempat tidur untuk foto itu. Saya teriak luar biasa. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Kemudian ketika perawat itu menggeser tubuh saya sedikit, saya katakan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Wah, operator radiologi hanya berkata begini kepada saya, Pak, saya hanya butuh 3 detik, Pak. Bapak tarik napas, Bapak tahan napas 2 detik, saya foto, selesai. Gitu. Tapi saya bilang, sakitnya nggak karuan ini. Iya Pak, Bapak tarik napas sedikit saja, Bapak kemudian tahan. Bapak-bapak sekalian terkasih, kalau kita tarik napas dalam, itu kan seluruh tubuh kita ikut gerak. Jadi kalau disuruh, itu kan seluruh tubuh ini ikut gerak. Nah, waktu tarik napas, gitu, wah tulang ini terasa sakit sekali. Dicoba sekali, dicoba 2 kali, dicoba 3 kali, tidak bisa. Akhirnya bisa. Dan setiap kali dicoba itu saya teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya teriak seperti itu. Bapak-bapak sekalian terkasih, tanggal 28 lewat, begitu ya. Lalu 28 malam itu seorang teman kami, seorang dokter datang, dan istri saya tanya, kalau tulang belikat ini patah, lalu kemudian mau disambung, dioperasi, itu kira-kira untuk penanganannya butuh berapa lama? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Lalu teman kami ini berkata begini, jangankan 3 yang patah, 1 saja itu butuh bukan hari, bukan minggu, itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Malam itu kami hanya bisa menyanyi Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Gitu. Tibalah hari Minggu tanggal 29, dokter memanggil istri saya sore hari karena tanggal 30-nya akan dilakukan operasi begitu. 29 sore dokter memanggil istri saya, diajak ke ruang dokter dan kemudian melihat hasil ronsen hari ketiga tanggal 28 itu. Dan biasanya itu hasil ronsen kan ada papan yang untuk melihat dengan apa itu namanya, dengan neon begitu ya, dengan lampu. Waktu dokter lihat, dia kaget karena dia bilang gini, loh, kok nggak ada yang patah, gitu. Lalu dia tanya kepada suster yang menemani dia katakan apakah betul ini foto ronsen Pak Dwi? Dan dia katakan iya dok. Loh kok nggak patah? Salah mungkin katanya gitu. Lalu kemudian dokter bilang, coba cari nama lengkapnya itu Kajuk Dwi Waspodo katanya gitu. Jadi itulah nama lengkap saya, Bapak-bapak, Kajuk Dwi Waspodo. Lalu kemudian akhirnya perawat itu mencari foto hasil hari pertama tanggal 26 pada waktu saya baru masuk. Lalu kemudian ditaruhlah foto itu dan disandingkan, yang satu itu adalah foto hari ke-1, yang satu lagi adalah foto hari ketiga. Dan dokternya berkata begini, ini patah, ini enggak patah. Dia tunjukkan itu kepada istri saya. Ini foto hari pertama patah. Ini kemarin fotonya enggak patah. Wah, istrinya udah nggak bisa ngomong, bapak-bapak. Istri saya cuma bilang, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Terus kemudian dokter bilang, Bu, Ibu ngerti nggak? Karena istri saya cuma ngomong haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan terus di ruang dokter itu. Udah nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa ngomong apa-apa.
Kemudian istri saya bilang, iya dok, saya tahu. Ngerti dok, tulangnya sudah nyambung lagi. Gitu. Dan Tuhan Yesus yang menyambungkan itu. Iya Bu, ini tidak ada yang patah. Lalu kemudian dokter tanya begini, Bapak kerja apa Bu? Suami saya ngajar di sekolah teologi. Oh, sekolah agama ya. Pasti banyak yang mendoakan. Katanya begitu. Dan istri saya katakan, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus menyambungkan. Bapak-bapak sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setiap kali saya melewati hari Idul Adha, saya selalu kagum dengan Allah. Karena saya teringat peristiwa 11 atau berapa ya? 13 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. 2009. Tidak akan pernah saya lupa. Gitu. 3 tulang patah, hari ketiga Tuhan pulihkan. Itu sebabnya melihat kepada ayat-ayat ini, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, kebaikannya itu ada kebaikan yang sifatnya universal. Dia memberikan matahari, dia memberikan oksigen, tetapi juga ada kebaikan-kebaikan yang sifatnya personal kepada kita. Waktu kita menghadapi pergumulan, kebaikannya itu diserahkannya kepada kita. Terus dikerjakan dalam kehidupan kita. Terus. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan Mazmur 145 ayat 9 ini dikatakan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Wow, amazing. Penuh rahmat. Dia bukanlah Allah yang kurang rahmat. Dia bukanlah Allah yang terbatas rahmatnya. Tapi dia adalah Allah yang penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Wow, amazing sekali. Tadi pagi pada waktu kita bangun, saya tidak tahu siapakah yang di antara kita tadi malam berdoa supaya oksigen di muka bumi tidak berkurang. Kita nggak ada yang berdoa loh supaya oksigennya itu nggak berkurang. Tapi Tuhan memberikan kepada kita. Bahkan tadi pagi pada waktu kita bangun, kita kan nggak rebutan oksigen, bukan? Ya kecuali kita sakit di rumah sakit, kita harus mempergunakan selang oksigen itu. Tapi kalau saya lihat kita yang hadir di Zoom ini, kita yang hadir di Zoom ini, kita kan nggak rebutan oksigen. Kita nggak ngantri oksigen. Jangankan rebutan, ngantri pun enggak. Oh, dahsyat itu. Dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Baik di kota maupun di desa. Kita nggak ngantri oksigen. Kita nggak rebutan oksigen. Tuhan kasih oksigen kita secara luar biasa. Begitu juga tadi malam pada waktu kita mau tidur, mungkin ada di antara kita yang berdoa supaya detak jantung kita tetap bekerja dengan baik. Detak paru-paru kita tetap bekerja dengan baik. Tetapi kemungkinan besar banyak di antara kita tidak berdoa untuk jantung, tidak berdoa untuk paru-paru. Karena kita menganggap itu sudah begitu saja berjalan. Tapi setiap hari Tuhan berikan detak jantung itu secara luar biasa. Bapak-bapak sekalian, Tuhan memberikan detak jantung kita itu konsisten loh. Kalau normal ya 110/80 atau 110/70 atau 120/80 itu kalau normal. Ada yang nggak normal, ada yang punya detak jantung 100/60 misalnya gitu, 100/70. Atau ada yang nggak normal 150/100. Tapi bapak-bapak, kalau ada di antara bapak-bapak yang detak jantungnya itu tekanan darahnya 150/100 misalnya gitu ya, itu juga konsisten, bukan 150/100, 150/100 sehingga kemudian perlu obat untuk diturunkan. Bayangkan kalau di jam 6 tadi detak jantung kita
120/80. Di jam 7 itu 2 menit lagi itu kemudian 100/60. Nanti kemudian di jam 8 itu 150/120. Saya rasa kita nangis. Detak jantung kita kok nggak karuan begitu. Tuhan baik. Yes, Tuhan baik. Dia penuh rahmat. Tadi saya katakan dari alam, dia memberikan oksigen. Kita nggak perlu rebutan. Kita nggak perlu antri. Dari tubuh kita, dia pelihara secara luar biasa. Sementara kita melihat ke laptop atau kita melihat ke handphone kita, untuk kita bersekutu ini, mata kita berkedip secara otomatis. Gitu ya. Nggak ada yang memerintah matanya, ayo berkedip. Ayo, jangan berkedip. Enggak, mata kita berkedip. Tek, 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 gitu ya. Hidung kita kemudian itu menarik napas dan mengeluarkan napas terus menerus gitu ya. Terus menerus. Telinga kita mendengar. Tangan kita bisa bergerak. Syaraf kita bisa bergerak. Rambut kita bertumbuh. Terlalu baik Tuhan itu. Hari ini Tuhan siapkan makanan bagi kita. Saya nggak tahu apakah kita sudah sarapan pagi atau belum. Begitu ya. Tapi Tuhan siapkan makanan bagi kita. Siapkan. Gitu. Kita pasti seringkali mendengar ayat ini. Burung di udara Tuhan pelihara. Dia baik, penuh rahmat. Oleh karenanya, mari kita kembali ke Mazmur 118 ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Saya belum pernah mendengar loh ayat ini dipakai sebagai kata-kata oleh motivator. Tapi ayat ini melebihi motivator. Gitu. Kalau motivator bilang, ayo kita bangkit. Ayo kita move on. Ayat Alkitab mengajar kita untuk move on terus-menerus. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Ini artinya, kapan saja, di mana saja, menghadapi apapun, move on. Karena Tuhan yang baik, yang penuh dengan rahmat itu, menjadikan hari ini untuk kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jadi Bapak-Bapak, apabila kita membaca ayat ini, kalau saya membaca ayat ini, saya bisa katakan gini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah dwiwaspodo, bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kalau itu Pak Komingguan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah Komingguan bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kalau itu adalah Pak Manahan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah Manahan Huta Barat bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Move on bersama dengan Tuhan. Saya rasa tidak ada kata-kata motivator yang pernah mengutip ini karena Alkitab jauh lebih daripada kata-kata motivator. Beritahu kepada anak-anak muda. Mereka lagi patah hati, cari pekerjaan nggak dapat, lemah lunglai dan mungkin mengeluh. Mari kita beritahu kepada mereka, hai anak-anak muda, ketahuilah engkau ada hari ini karena Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah anak muda bersorak-sorak. Dan bersukacita karenanya. Saya percaya entah kita pelayanan di kota, entah kita pelayanan di desa, entah gereja besar, entah gereja kecil, entah jemaatnya ekonomi menengah atau ekonomi kuat, ketika membaca ayat ini bersorak-sorak di dalam Tuhan, bersukacita, maka dia akan tetap move on. Saya kagum dengan Tuhan. Bapak-bapak sekalian, seperti yang tadi saya katakan, 3 hari saya berada dalam lembah kekelaman.
pada tahun 2009 itu, lagu yang kami nyanyikan adalah Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahmu, selalu menghiburmu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Hari itu bukan cuma tetesan air mata, Bapak-bapak. Rasa sakit, gitu ya, rasa sakit. Dan ternyata tidak ada asuransi yang bisa mengcover rasa sakit. Yang bisa di-cover cuma obatnya. Yang bisa di-cover cuma ruangannya. Yang bisa di-cover cuma dokternya. Yang bisa di-cover cuma perawatnya. Tapi tidak ada asuransi yang bisa mengcover rasa sakit. Dan saya mau katakan, hanya satu yang bisa mengcover rasa sakit. Namanya Yesus. Hanya satu. Hanya satu. Itu sebabnya kalau ayat ini berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Karena Allah yang baik itu penuh dengan rahmat. Rasa sakit pun itu Dia tanggung. Seperti tadi yang saya sampaikan. Teman saya, Ibu Herna, pencipta lagu Bapak Surgawi. Sementara dia berjuang dengan sakitnya, Tuhan beri hikmat untuk dia menciptakan lagu yang baru. Artinya, kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Saya percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersorak-sorak, untuk kita bersuka cita, apapun pergumulan kita, Dia baik dan penuh rahmat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang hidup, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah yang ada dan kekal. Allah yang menyambut kami setiap hari. Allah yang memberikan kebaikan-kebaikannya setiap hari. Allah yang penuh rahmat. Menyediakan kebutuhan kami. Memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan kami. Memelihara dengan kasih yang tidak ada habis-habisnya. Memelihara kami dengan kuasanya yang tidak tertandingi oleh siapapun dan oleh apapun. Terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini untuk kebaikan firman-Mu. Engkau sendiri yang berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kami perlu bersyukur, kami perlu mengangkat tangan kami, menaruh hormat kami kepadamu. Ketika kami memasuki hari ini, semuanya karena Tuhan. Karena ketika kami melayani hari ini, semuanya karena Tuhan. Ketika kami menikmati makan minum kami, semuanya karena Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang perlu mendengar nama Yesus Kristus, itu juga karena Tuhan. Ketika kami menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada orang-orang, supaya mereka menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu semuanya juga karena Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau yang memelihara keluarga kami, itu juga karena Engkau sendiri. Memberikan kecerdasan kepada anak-anak kami, itu juga karena karya-Mu. Engkau yang menambah-nambahkan jemaat di gereja, di tempat pelayanan kami masing-masing, itu juga karena karya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ajar kami terus menyembah-Mu, ajar kami terus bersyukur, ajar kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena sesungguhnya apa yang kami miliki, semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap teman-teman di peduli misi desa ini. Di tempat di mana Engkau panggil. Kami percaya disitulah Engkau sedang
mengerjakan keajaiban-keajaiban-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih banyak buat Bapak Dwi Waspodo yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Luar biasa, kita diberkati Tuhan, amin. Dan saya serahkan kepada Bapak Pastor Komingguan untuk menyampaikan doa syafaat kita. Persilakan Pak. Ya, shalom. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Dwi Waspodo ya yang sudah memberkati kita pagi ini ya. Memang saya akan nambahkan sedikit ya. Di Mazmur 28 ayat 7 yang mengatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku kepadanya. Hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya, seperti ada sebuah lagu, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita harus tetap bersukacita sekalipun mungkin saat ini kita masih ada pergumulan di dalam masalah hidup, ya, sakit penyakit, ya, masalah yang datang terus, ya. Tetapi kita harus percaya tangan Tuhan Yesus itu tidak akan pernah panjang dan telinganya itu tetap dia akan mengizinkan bagi kita yang tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Ya, kita terus semangat, terus mendengar kebenaran firman Tuhan, karena di Keluaran 19 ayat 5, jika kau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjianku, kau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa, karena akulah yang mempunyai kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Ya, kita berdoa, kita masukkan doa syafaat. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sungguh meneguhkan iman percaya kami hanya kepada Kau saja Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dwi Waspodo yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai dia terus Tuhan, kesetiaan ketaatan Kau taruh dalam hatinya ya Tuhan. Terus dia tetap terus melayani lebih sungguh lagi Tuhan di dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati istrinya, anak-anaknya, berkati terus. Biarlah perkenanan-Mu selalu ada, menjadi upaya harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi keluarga Shekinah Glory di hadapan-Mu Tuhan. Pakai terus Tuhan hamba-Mu ini menjadi alat kemuliaan nama-Mu dimanapun Kau mengutusnya Tuhan, menjadi berkat banyak orang di dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus pagi ini ya Tuhan, berdoa untuk hamba Tuhan yang pagi ini melayani Bapak Pendeta Dwi Waspodo, juga WL yang sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terlebih lagi berdoa syafaat hamba-Mu sendiri ya Tuhan, yang memimpin bintang-bintang pun, dan doa penutup agar kiranya Tuhan terus semakin memberkati kehidupan dan pelayanan kami. Kami berdoa untuk pemerintahan NKRI yang di pusat, yang di daerah, sampai ke RT RW Tuhan, dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan hati yang pure, yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan kiranya campur tangan menjauhkan bangsa ini ya Tuhan. Gangguan keamanan apapun, teroris, pihak-pihak radikalisme maupun provokator-provokator, kami tolak, kami ajukan di dalam nama Yesus. Biarlah Yesus berikan kerukunan, kedamaian untuk bangsa Indonesia khususnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa buat ibu kota baru yang akan berpindah ya Tuhan, di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, agar pembangunannya lancar dan tidak ada hambatan apapun sampai selesainya Tuhan. Karena kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa agar kiranya Tuhan Yesus menolong pengurusan perizinan maupun legalitas peduli misi desa ini Tuhan. Tuhan yang menyertai para pengurus yang bekerja dan menjamah semua pihak, instansi yang terkait ditemui atau yang terlibat dalam penyelesaiannya izin legalitas, semuanya dapat selesaikan dengan baik. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menuntun setiap apa yang kami doakan, apa yang kami inginkan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kesatuan hati dari seluruh pengurus PMD ini Tuhan, ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, semua bidang seksi, koordinator, setiap wilayah, dan semua
anggota kiranya Tuhan Yesus urapi. Kami percaya Tuhan, tambahkan hikmat marifat-Mu dalam melaksanakan seluruh program yang kami sudah rancangkan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat semua bentuk pelayanan maupun pekerjaan seluruh anggota PMD di seluruh Indonesia Tuhan. Dan dunia, seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa untuk mengemban amanat agung yang sudah Kau taruh buat setiap hati kami untuk dapat melakukannya dengan benar dan baik Tuhan. Untuk mengajar, untuk pelayanan misi, untuk pelayanan sosial, dan lainnya Tuhan. Kiranya Kau berkati terus. Pergumulan juga pembangunan maupun renovasi gereja-gereja yang ada di daerah-daerah pelosok desa, juga pastori, gedung sekolah minggu, panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi. Kami kiranya Tuhan mencukupkan bahkan melimpahkan dengan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Pengurusan izin membuka pelayanan maupun izin mendirikan gereja tidak terhalang Tuhan dengan apapun yang ada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, juga kami berdoa seluruh anggota PMD yang tidak dapat hadir hari ini Tuhan. Kiranya Kau jamah mereka, kembalikan mereka untuk tetap bersatu. Kau ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, untuk kami terus dapat bergandengan tangan. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus di PMD ini Tuhan. Saatnya kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau terima berkat yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus ada kekuatan dan perisai-Ku kepada-Mu, aku percaya. Tuhan Yesus memberkati Engkau dan Tuhan Yesus melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak mantu cucu, semuanya menjadi dupa yang harum. Perkenanan Tuhan selalu ada, sehingga nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Semua yang sudah terima berkat dan setuju, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih, kita percaya doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan tadi yang sangat memberkati. Terima kasih utamanya Pak Dwi Waspodo ya, yang sungguh mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keajaiban Tuhan, kita ada saatnya mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan yang bagi dunia ini mungkin secara logika tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, luar biasa ya. Dan itu menjadi suatu bekal kita untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang-orang yang kita layani, terutama Bapak juga adalah seorang pengajar ya, sungguh luar biasa. Terima kasih juga Bapak Pendeta Manahan Huta Barat yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Terima kasih juga Opung Brahmana Sembiring, Ibu Nining. Kata Pak Dwi tadi nggak ada perempuan Bu Nining. Ini gimana nih PMD nih? Jadi tadi nyapanya pada bapak-bapak sekalian. Maafkan saya itu tadi. Enggak, mungkin Bu Nining baru masuk juga ini. Pak Johanis, sehat selalu Pak Johanis, Pak Daniel Pinto, Pak Irwan Setiawan, Pak Jerry Joram, Pak Rimson Sinaga, Pak Ketum, abang saya pendeta sejabat di Nias ya. Pak Dwi Waspodo tinggal di mana Pak? Oh, saya tinggal di Bandung, saya. Jawa saya Barat. Di Bandung, ya? Pak. Masih ngajar sekolah teologi, Pak? Saya masih mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung. Oh, Inti ya. Saya pikir Tiranus. Saya pikir Tiranus saya tadi, lulusan Pak. Tiranus. Saya lulus dari Tiranus. Iya, betul. Iya. Jadi Jawa Barat asli atau Jawa Tengah, Pak? Saya lahir di Solo, besar di Lombok. Wow, ngikut orang tua ya. Iya. Luar biasa. Saya sampai apa tadi Pak, meneteskan air mata, artinya gini, bisa dalam hitungan 2 hari ya, 2 hari tersambung tulang belikat itu ya, itu luar biasa itu.
ya. Ya, Tuhan Artinya ajaib, Pak. Tuhan ajaib. ajaib. Makanya Bapak kata-kata di firman Tuhan itu melebihi motivator-motivator ya. Ternyata motivator-motivator itu juga hanya istilahnya membangkitkan emosional, intelektual kita, tetapi secara rohani belum tentu kita bisa Ya. Mendapatkannya. Ya, terima kasih buat semua berkat firman Tuhan. Biarlah Tuhan semakin memakai Bapak dan keluarga juga dalam pekerjaan, dalam pelayanan ya. Tapi Bapak ingatkan tadi tentang ini, tentang Idul Adha ya, Hari Raya Haji ya. Jadi suatu momen khusus bagi Pak Dwi Waspodo ya. Nah, tapi kebetulan Pak di sini ada juga beberapa pengajar ini. Apa bisa kita luruskan ini pemahaman ini, karena saya kalau udah membahas masalah daging kurban ini agama sebelah, saya seringkali jadinya ingat firman Tuhan, kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman, kemudian dan juga Petrus pernah ditunjukkan makanan yang haram ya kan di Kisah Para Rasul, bahwa dia harus memakannya. Kalau Tuhan katakan halal, jangan kamu katakan haram, yang gitu. Tapi sekarang jadi perdebatan menurut Bapak selaku pengajar ya, menurut Bapak lah dulu, karena kita masing-masing beda pendapat gitu, nanti yang lainnya ngasih pendapat. Kalau kita menerima daging kurban dari agama sebelah pada hari raya Idul Adha ya, seperti ini, itu ada yang katakan itu haram, ada yang mengatakan bahwa itu, bahkan ada teman pendeta kemarin mengatakan bahwa dia ikut suatu organisasi yang di dalamnya ada agama sebelah dan dia diikut sertakan untuk membagi daging kurban itu ke rumah-rumah gitu. Nah, tapi ada yang antipati seperti itu, Pak. Jadi menurut Bapak gimana, Pak? Tolong Pak sebagai pengajar, karena saya mahasiswa ini, Pak. Iya, kalau saya Pak, secara pribadi ya, itu sebabnya saya tidak pernah ajarkan kepada siapapun dan tidak pernah saya khotbahkan kepada siapapun, gitu. Kalau saya diberi daging kurban oleh tetangga sebelah, gitu, karena saya banyak tetangga-tetangga Muslim di sekitar saya. Apalagi Jawa Barat ya Pak ya. Oh iya, saya dikasih, kalau memang saya mau makan, saya makan Pak, gitu. Jadi misalnya kambing saya nggak makan Pak, gitu. Kambing saya nggak makan, sapi saya makan, gitu. Tapi saya tidak pernah ajarkan kepada orang lain, tidak pernah. Karena saya diam-diam saja untuk makan itu. Kenapa? Karena prinsip saya begini, bahwa makanan itu tidak menambah kita dekat dengan Allah atau tidak. Dan kemudian ketika saya menerima itu, ya saya berdoa, sudah gitu. Kecuali makanan itu sudah dipersembahkan kepada Baal. Betul. Amin. Gitu ya. Jadi kecuali misalnya begini, saya dulu kan tinggal di Lombok. Lalu kemudian hampir tiap hari itu kan teman-teman dari Hindu itu kan memberi sesajen di rumah. Ya, ada bunga, ada makanan, ada buah dan sebagainya. Nah, ketika saya tahu bahwa mereka memberi itu, saya nggak pernah makan sama sekali. Karena saya tahu bahwa saya tahu itu sudah dipersembahkan. Ya, dipersembahkan sama dewa mereka. Baalnya. Iya. Jadi untuk menjaga silaturahmi tetap saya terima, tetapi sesudah itu saya diam-diam, saya bungkus, saya tidak makan, gitu. Karena udah lihat itu sudah dipersembahkan. Tapi kalau daging kurban, ya mereka juga pada waktu memotongnya juga dia hanya mengatakan Bismillah dan sebagainya. Ya sudah, saya ambil, saya makan, saya doakan dalam nama Yesus, seperti itu. Gitu. Itu Pak, kalau saya sih.
gitu. Ya, luar biasa, Ya. Pak. Ya. Ya, Karena ya. tapi kalau nolak yang seperti yang dari apa di Lombok itu, kita jangan di depan orangnya nolaknya, Pak ya. Nggak pernah, Pak. Itu bikin cari masalah itu namanya. Betul. Kalau Kalau jadi menurut Bu Nining gimana, Bu Nining? Gimana, Bu? Kurang Karena lebih sama, Bu. Iya, kurang lebih sama. Karena tetangga selalu ngasih tuh kan. Iya, lebih-lebih saya apa itu banyak orang yang murtadin kan. Jadi nah, itu dia. kita kan berhikmat. Kita harus berhikmat Betul. apa yang biarpun kalau tadi kata Pak Dwi, kita kan kalau itu kita tidak makan ya nggak usah makan. Tapi kalau itu bisa kita makan, kenapa tidak sih? Tapi jangan banyak-banyak. Namanya kita udah usia, harus menjaga kesehatan. Iya, menjaga kesehatan. Iya. Udah ketahuan dilarang, dilanggar juga. Iya. Kemarin nih, ini saya nih gara-gara saya kan nggak pernah makan itu durian. Udah lama banget nggak pernah makan durian. Nah kemarin ada layanan di Pak Haji. Nah terus saya kok 2 hari itu saya kok dikasih itu ya apa sih es durian. Saya kepengen banget gitu. Jadi saya ajak anak saya yuk ajar temenin saya gitu. Terus saya makan apa itu namanya? Makan cuman durian cuman 1. Karena saya lama nggak pernah makan dan saya itu lagi kepingin banget gitu. Masa iya sih gitu. Saya nggak ngerti sampai sejauh itu kalau kita nggak sadar kita kalau udah usia nggak boleh makan yang aneh-aneh gitu. Nah besoknya begitu saya di tempatnya Pak Haji, saya diundang makan di sana. Yang disiapkan itu es durian lagi. Itu apa itu namanya? Es krimnya dikasih susu terus ini. Nah ternyata membuat saya sakit. Dari situlah saya diingatkan. Jadi nggak boleh lagi ya gitu. Nah kalau sudah gitu ya kita jangan kalau seperti itu. Akhirnya setelah saya diperiksa tensi saya naik, terus gula darah saya naik, itu bikin penyakit. Enggak, saya bilang gitu Tuhan, saya minta ampun Tuhan, saya nggak ngerti gitu. Karena sudah puluhan tahun saya udah nggak pernah makan durian, cuman kepengin karena hari itu saya kepengin banget gitu. Jadi seberapa sih orang cuma 1 potong doang itu ditaruh di es gitu. Nah esnya pun sedikit itu di es krimnya. Nah disitulah ya kita kadang-kadang kita nggak sering tidak menyadari sudah nggak boleh nekat juga gitu kan. Nah emang harus seperti itu. Jadi akhirnya ya udah kita bertobatlah, nggak usah makan gituan lagi. Ibu makan apa ini sampai digituin sama dokternya. Kasih obat untuk 1 minggu biar turun katanya gitu. Nah puji Tuhan ya apapun makanan apa kalau memang itu dilarang kita nggak bisa nggak nerima tubuh kita sama makanan itu ya jangan dilanggar itu. Nanti kita sakit kita repot sendiri gitu. Iya. Kita harus cari penyakit. Iya benar-benar tuh Pak, cari penyakit. Kita harus berobat. Kalau saya Bu Nining sama Pak Daniel Pinto. Pak Daniel Pinto ini dari Timur Leste. Yang kaki 4, yang kaki 2, yang nggak punya kaki makan semuanya, kecuali kaki meja. Iya, nggak jadi masalah itu. Tapi kalau Pak Dwi tadi daging kambing nggak boleh, nggak mau makan kan? Mungkin ada sesuatu. Kalau kami sama Pak Daniel Pinto yang nggak punya kaki pun kami makan Pak. Ini Pak Daniel Pinto dari Timur Leste Pak, ini dekat Lombok juga ini. Silakan Pak Daniel Pinto. Keluarga besar saya di sana Pak Dwi. Di mana, Lombok, Bu? Ampenan di dekat Taman Pahlawan sebelahnya. Oh, jangan-jangan kenal kami. Siapa Bu namanya? Keluarga ini anak Mulyoto. Mulyoto ya, Bu. Ya. Oh, di dekat Taman Makam Pahlawan ya? Ya. Bude saya ada di situ samping itu. Ada 16 keluarga, mungkin lebih sama anak-anak. Oh ya? Iya, saya kepengen banget gitu. Jadi yang masuk Islam cuma 1 itu, yang lain enggak. Semua Kristen. Iya.
Tapi kami rukun